Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ghaniyyi 'anil syukri syakirin wal ghaniyyi 'anil hamdil hamidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mukhtar sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang segala aktivitas kita itu kita yakini hanya bisa dilakoni karena pemberian dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga tazkirah kita pagi hari ini adalah jalan awal yang bisa merefresh kehidupan kita, melakoni hidup pagi hari sampai siang dan sore hari nanti. Kita yakini bahwa ini adalah petunjuknya Allah, insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang berbahagia, kehidupan manusia yang baik, berkualitas, itu tidak otomatis adanya. Kehidupan kita tenang, kondusif, baik, dan leluasa menjalankan aktivitas masing-masing, itu karena ada tuntunan yang kita pedomani. Ada hukum yang mengatur kita semuanya. Sehingga sistem kehidupan manusia itu berjalan dengan baik. Tidak bisa kita bayangkan betapa semerautnya dan kacaunya kehidupan manusia, bahkan akan rendah kualitasnya tentu, kalau kehidupan ini tidak ada aturan atau sistem, atau yang dalam Islam kita sebut dengan syariat atau hukum Islam itu sendiri. Nah, kita bersyukur karena agama kita itu seluruhnya sudah ada panduannya, ada penjelasannya. Tinggal kalau kita manusia ini mau menjalaninya, kita buka. Oh, mau berbuat seperti ini. Pasti ada sistemnya. Pasti ada aturannya. Sehingga ini yang perlu kita sadari dulu. Nah, pada pagi hari ini kita mencoba melanjutkan materi kita yang sudah pernah kita awali tentang hukum dalam Islam. Terutama pada hukum yang wajib ya. Oleh karenanya, sebelum membahas ahkamul khamsah itu dalam hukum Islam, saya mau kasih dulu filosofinya. Kita ulangi sedikit. Bahwa hukum Islam disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu agar manusia mendahulukan aturan, sistem, lalu membawa dirinya hidup dalam sistem itu. Bukan manusia egois mengikuti kemauannya sendiri. Karena kalau ini yang jadi, ini malah petaka dalam hidup manusia. Manusia ada dua modalnya. Modal baik, ilham dari Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ini yang harus kita antar dulu pemirsa sekalian.
Nah, saya antar ayatnya dulu, muqaddimah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr." Sesungguhnya kami, kata Allah, menjadikan kalian, kehidupan kalian, ala syari'atin, di atas syariat. Apa itu syariat? Kan biasa kita katakan syariat Islam. Apa sih itu syariat? Dari kata syara'a, jalan. Jadi jalan luas yang diberikan oleh Allah, aturan dari Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Maka Allah perintahkan fattabi'ha, maka ikuti itu. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Dengan mengikuti jalannya Allah, syariatnya Allah, petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan, jangan ikuti ahwa'a, hawa nafsu. Sebab hawa nafsu itu tidak terkendali, butuh perjuangan mengendalikannya, membatasinya. Kenapa? Karena la ya'lamun. Apalagi kalau orang yang tidak tahu. Jadi ini jangan mengikutinya. Pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan wawasan yang ini, maka kita akan mudah mengikuti syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan hukum Islam itu. Baik. Makanya dalam Islam kita dipandu dengan sangat baik. Ada salah seorang rujukan atau muraji' lah istilahnya. Dalam hukum Islam itu menjelaskan wawasan keislaman ke kita untuk mengantar apa sih maqasid atau maksud hukum Islam itu, syariat Allah itu ditetapkan kepada kita. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah jeda yang berikut. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya lanjut sedikit filosofi hukum Islam itu. Sebab kita faham benar syariat Allah atau hukum Islam itu termaktub dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW dengan ditambah ijma' qiyas selanjutnya. Agar mudah kita fahami karena kehebatan kita itu sangat terbatas, maka Abu Ishaq Asy-Syatibi itu menjelaskan kepada kita bahwa seluruh isi kandungan Al-Quran dan seluruh sunnah hadis dari Rasulullah SAW itu kalau mau dirumuskan resumenya menjadi hanya 5. Apa itu yang 5? Tujuannya adalah lihifdzid dini. Jadi hukum Islam ada, syariat Allah itu ada hanyalah untuk menjaga agama. Satu. Jadi seluruh aturannya itu untuk menjaga agama. Yang kedua, hifdzun nafsi, menjaga kehidupan manusia. Apa artinya ini? Pastikan tidak ada hukum dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang lalu kita sampaikan ke masyarakat yang tidak menjaga kebaikan hidup manusia. Pastikan itu. Yang ketiga adalah hifdzul aqal. Dia senantiasa menjaga akal. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu mendorong agar akal sehat. Salah satu buktinya, orang yang tidak sehat akalnya, entah karena gila,
entah karena masih bayi misalnya, maka dia tidak kena hukum. Tidak kena. Lalu yang keempat, hifdzun nasal, itu untuk menjaga keturunan generasi. Jadi hukum nuansanya begitu. Lalu yang terakhir yang kelima, hifdzul mal, menjaga, memelihara, melindungi harta benda setiap individu manusia, tidak ada merusak. Nah, saya mau masuk kepada konteks tema kita pada kesempatan ini, yakni hukum wajib. Kan kita tahu kan, hukum Islam itu ada 5. Ada wajib, ada mandub, ini terkategori perintah. Yang ketiga ada makruh, lalu ada haram. Ini kedua-duanya larangan. Jadi makruh itu sudah larangan, cuma belum haram. Lalu kemudian ada yang haram. Yang kelima ada mubah, boleh saja. Tidak langsung pada kategori yang 4 tadi. Baik, kita persempit, mudah-mudahan bisa ada tersimpan di memori kita pemirsa sekalian. Apa itu wajib? Kita tahu ini wajib. Dalam pengertiannya itu, al-wajibu ma yusabu ala fa'ilihi, apabila dikerjakan kewajibannya seseorang, maka yusabu, dia diberikan ganjaran yang baik. Baik di akhirat kelak, janji dari Allah, maupun kebaikan di dunia ini. Kita tinggal mencermati, saya menjalankan ini perintah Allah, wajib. Insya Allah kita akan temukan apa hikmahnya itu dilaksanakan. Sebaliknya, wa yu'aqabu tarikuhu, atau yu'aqabu ala tarikihi, disiksa, diberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan. Pemirsa sekalian, penjelasan ini mesti mengarah kepada pemahaman bahwa Allah mewajibkan sesuatu kepada hambanya. Pastilah sudah ditahu maknanya, kebaikannya, hikmahnya, atau belum, pastilah Allah sudah tahu bahwa itu membawa manfaat. Jadi, penetapan hukum wajib dalam Islam itu tidak hanya begitu saja. Pokoknya ini wajib. Lalu ini sunnah. Ini makruh. Tidak begitu. Pasti ada hikmah yang Allah maha tahu kebaikan kita menjalankan itu. Contoh misalnya pemirsa sekalian, agak berat orang sholat. Lalu tingkatan melaksanakan sholat itu makin tinggi-tinggi. Subuh misalnya paling sulit dilaksanakan oleh umumnya umat Islam. Tapi mau tahu tidak? Orang yang paling banyak imbalan janjinya dari Allah, kebaikannya, justru sholat subuh. Oh, itu janji akhirat, Ustaz. Itu belakang, masih abstrak hari ini. Di dunianya seperti apa bahwa memang salat subuh itu diwajibkan oleh Allah karena membawa manfaat yang sangat baik bagi kehidupan manusia. Justru salat subuhlah yang paling banyak membawa manfaat bagi kehidupan duniawi manusia. 1, kesehatan. Yang kedua, kecepatan kerja. Kedisiplinan waktu ada di salat subuh. Jadi, kalau ada orang yang tidak menghayati begini, hanya dianggapnya sekedar ditahu bahwa perintah ini wajib, maka dia memang akan merasakan sebagai beban dalam hidupnya. Padahal bukan. Kita kembali ke ayat surah Al-Jasiyah tadi. Allah menetapkan syariatnya itu pastilah karena Allah maha tahu manfaatnya. Ilustrasi sederhananya jamaah sekalian, kita hari ini berkendara. Yang buat kendaraan itu ada pabrikannya pasti. Lalu yang memberikan onderdilnya, kalau istilah kita kecil dulu, saya tahun-tahun 70-an itu perkakas bahasa orang tua. Memang agak kampungan kedengaran, tapi menarik bagi saya itu perkakas. Pemirsa sekalian, pabrikan kendaraan kita lah apapun mereknya yang paling tahu bahwa ini yang sesuai.
Beda ukuran mili apalagi kalau senti, dipakaikan bukan ukurannya, itu bukan membawa manfaat bagi kendaraan kita kalau diperbaiki. Maka demikian halnya hukum Islam, terutama yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Allah Maha tahu bahwa ini manfaatnya bagi manusia. Mungkin pemirsa sekalian ada di antara kita yang subuhnya itu sudah tidak, maaf kalau ini yang saya kasih contoh, sholat subuhnya itu sudah sangat disiplin. Bisalah dibandingkan, umurnya sama, boleh jadi dinasnya juga sama, di kantor tertentu misalnya. Tapi kalau di antaranya ada yang paling konsisten sholat subuh, mungkin saya tidak katakan sholat subuh itu olahraga, bukan. Dia tetap ibadah kepada Allah, mahdha kepada Allah. Tapi banyak di antara kita yang menyaksikan, kadangkala mengakui bahwa oh wajar memang kakek A, karena memang rajin sekali sholat. Terutama sholat subuhnya itu tidak ada alfanya. Oh itu pernapasannya sangat kuat. Pemirsa sekalian, walau ini yang saya jadikan ilustrasi, tapi nampak-nampaknya dalam kehidupan bersama, orang yang sehat kehidupannya, sehat maksud saya tentu pribadinya, bukan hanya hikmah-hikmah dari pikiran, buah-buah pikirannya yang baik, tapi dia adalah orang yang baik sholatnya, termasuk sholat subuhnya. Saya jelaskan ini pemirsa sekalian karena agar kita faham apa yang disyariatkan atau diwajibkan oleh Allah kepada manusia itu, ditahu atau belum, hikmahnya, manfaatnya pasti ada. Pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, menjelang akhir dari materi kita. Bagaimana Ustaz? Itu hukum wajib dalam agama kita apa saja? Nah, sebagai ilustrasi menyegarkan ilmu kita, itu ada 4 tingkatannya. Banyak yang kita kenal ya. Wajib ditujukan kepada pelakunya, kepada umat manusia itu terbagi 2. Jadi hukum Islam kita bagi kepada pelakunya, bisa juga dibagi kepada waktunya. Saya jelaskan dulu kepada pelakunya. Ini yang banyak kita paham. Allah mewajibkan kepada kita semuanya itu hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada pelakunya maka kita mengenal dengan istilah wajib ain, atau sering juga disamakan dengan fardu ain. Apa itu ain? Individu. Jadi ada wajib, ada hukum dari Allah Subhanahu wa taala, wajib dilaksanakan setiap individu. Contohnya kita kasihkan sholat 5 waktu misalnya. Itu tidak boleh diganti oleh keluarga. Harus dilakukan sendiri dengan kondisi dan cara bagaimanapun. Misalnya kalau seseorang terhalang darurat karena sakit. Baik pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Sambut era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba lebih mendalami, lebih mempersempit agar bayannya lebih jelas. Jadi hukum wajib dalam Islam yang disyariatkan Allah kepada hambanya, kita semuanya itu dibagi-bagi lagi. Ada wajib menurut pelakunya, ada wajib menurut waktunya, ada wajib menurut kadarnya. Nah, kita lihat dulu, saya sudah sebutkan tadi.
Wajib menurut pelakunya kita sudah sebut ada wajib ain. Contohnya sholat. Tidak boleh diganti oleh orang lain. Itulah sebabnya syariat Allah kalau tidak normal atau ada darurat karena sakit, boleh dalam segala kondisi. Bahkan yang terparah sekalipun, sekedar mengingat Allah, kalau sama sekali sudah tidak bisa bergerak, boleh tayamum atau bahkan ditayamumi oleh keluarga. Lalu telentang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi wajib ain tidak memberatkan. Allah sebagai pemberi syariat maha tahu dan solusi-solusinya. Yang kedua, wajib kifai. Lebih sering dikenal masyarakat fardu kifayah. Apa itu kifayah? Dari kata kafa, cukup. Artinya cukup keterwakilan. Kalau sudah dilaksanakan oleh saudara kita muslim yang lain, maka yang lain sudah tertolong. Mestinya berterima kasih dan rindu untuk mau juga suatu saat melakukan. Apa contohnya? Populer sekali di kita adalah sholat atau menyelenggarakan jenazah. Dia itu wajib. Kalau ada jenazah tidak terselenggarakan dengan baik sesuai syariat, maka seluruh di daerah itu, di kampung itu berdosa. Tapi kalau sudah dilakukan oleh perwakilan 5, 9 dan seterusnya warga muslim yang melakukan, maka sudah cukup. Kemudian sesuai dengan waktunya. Jadi wajib sesuai waktunya. Apa itu? Ada yang kita kenal dengan wajib mutlak. Apalagi itu Ustaz, wajib mutlak. Bahasa orang bilang pokoknya wajib. Wajib dilakukan. Harus dilaksanakan. Apa itu? Misalnya, bagi orang yang kalau tidak tuntas puasanya, atau karena bahkan seluruhnya karena sakit misalnya, orang hamil melahirkan misalnya ada darurat, maka wajib ia qadha, ia ganti di luar bulan Ramadan. Mulai dari Syawal sampai mendekat bulan Sya'ban nanti. Itu jadi pokoknya wajib. Kapan harus dilaksanakan? Tidak ditentukan bulan A, bulan B. Bahkan boleh dilakukan tak 3 dalam sebulan, ada 5, ada 10. Sampai selesai seluruh Ramadan itu. Itu namanya wajib mutlak. Pokoknya, bahasa kita, pokoknya wajib. Kemudian ada yang muaqqat, ditentukan waktunya. Apa itu? Wajib muaqqat ini ditentukan waktunya ini dibagi lagi. Jadi luar biasa itu hukum Islam memberikan pencerahan ke kita. Ke kita sekalian. Wajib muaqqat ditentukan waktunya. Waktu itu seperti apa? Maka kita mengenal lagi dalam wajib yang pertama ini ada wajib muwassa. Muwassa itu artinya longgar. Contoh pemirsa sekalian. Kita dalam sehari semalam wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi itu panjang waktunya. Zuhur misalnya. Dia sudah wajib mulai tengah hari. Itu panjang waktunya. Jam 1, 2 sampai hampir jam 3. Itu namanya muwassa. Bukan berarti harus dilakukan di bagian akhir. Tidak difahami seperti itu. Tapi penjelasan hukum Islam. Kewajiban yang terkait dengan waktu. Kita contohkan sholat, maka longgar waktunya. Boleh di jam 12 tepat, lewat sedikit sampai jam sekian tetap sah. Kita belum bicara afdalnya ya belum, tapi wajibnya dulu. Kemudian ada mudayyak. Apa itu mudayyak? Waktunya tertentu. Apa yang bisa kita contohkan? Puasa Ramadan. Dia wajib puasa Ramadan selama tidak ada uzur, tidak ada darurat seperti yang saya contohkan tadi di wajib mutlak. Maka wajib puasa selama Ramadan. Hanya boleh di luar kalau ada darurat. Itu namanya mudayyak, sempit waktunya, maksudnya sempit. Ramadan to. Tapi bukan tanpa jalan keluar kalau ada darurat, bukan. Saya sudah jelaskan tadi di wajib mutlak. Kemudian kita masuk kepada wajib yang kedua. Kadarnya. Wajib
sesuai kadarnya. Jadi ada dalam hukum Islam, tidak boleh kita yang atur-atur ukurannya, tidak boleh akal-akal kita mengaturnya. Karena sudah ditentukan oleh Allah, dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Apa itu yang ada kadarnya, Ustaz? Paling mudah di kita adalah zakat. Jadi wajibnya zakat itu ada takarannya. Bagaimana kalau lebih, Ustaz? Misalnya 3 liter, kita mau kasih lebih, sahnya mungkin sah. Tapi ada potensi di situ, seseorang didatangi penyakit ria, saya yang lebih, yang lain itu pas-pas sekali. Apa artinya? Ada hikmahnya, Allah sudah tentukan kadarnya, memang sangat kecil. Apalah artinya zakat itu? Sangat kecil. Yang kita makan sehari semalam hanya diwakili 3 liter sekian. Tapi jangan terlalu lebih. Saya tidak katakan tidak sah ya, ini harus jelas bedanya. Itulah makna ada kadar dari wajib yang ditentukan oleh syariat Allah dalam hukum Islam. Kemudian itu disebut dengan muhaddad. Yang berikutnya ghairu muhaddad. Tidak dibatasi kadarnya. Apalagi contohnya itu, Ustaz. Kalau zakat tadi, kalaupun tidak sangat pas, boleh lebih-lebih sedikit daripada kurang misalnya. Ini ada lagi ghairu muhaddad, yang tidak dibatasi. Contohnya begini, wajib bagi kita yang disehatkan oleh Allah menafkahi keluarga karena kuat bekerja. Ukurannya tidak pakai ukuran. Berbaktilah kepada keluarga selama Allah kasih rezeki kepada kita, diberikan sebaik-baiknya kepadanya. Yang terakhir, wajib berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi maksudnya itu, Ustaz? Jadi perintah Allah sudah ditentukan. Ada yang kita istilahkan dengan muayyan, ditentukan tanpa alternatif. Walaupun itu yang bolak-balik, cara pembahasan ilmunya yang beda. Jadi muayyan, misalnya salat. Tidak ada ibadah pengganti salat. Kalau biasa ada Ustaz yang lakukan fidyah, bukan salat yang ada fidyahnya. Yang ada fidyahnya adalah puasa. Ini harus jelas. Kadang-kadang kan kita masih ada di kampung-kampung puasa ada fidyahnya. Salat juga tidak. Ini yang dimaksud wajib muayyan. Yang paling terakhir pemirsa sekalian, sesuai perintahnya, wajib sesuai perintah dari syariat itu adalah mukhayyar. Ada pilihan. Kok ada pilihan? Sudah wajib ada pilihan. Itulah hukum Islam. Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi yang kena dam, dia puasa di Makkah sebagiannya bisa di sini, bisa juga diselesaikan di sana semuanya. Yang penting kalau ada orang yang kena kekurangan dalam wajib haji, ada diganti, maka Al-Quranul Karim membolehkan sebagian di sana dilakukan, boleh seluruhnya juga di sana, tapi juga masih sah apabila kita sudah kembali ke daerah kita. Pemirsa sekalian, sebagai closing bahwa wajib dalam hukum Islam itu ternyata memberikan wawasan kepada kita, ada waktunya, ada kadarnya, ada ketentuannya, maka kita simpulkan bahwa hukum Islam itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan sedemikian rupa untuk memudahkan manusia menjalani syariat-syariatnya. Sama sekali bukan untuk membingungkan, apalagi membebani yang tidak sesuai dengan kemampuan manusia. Allah Maha Tahu. Terbatas pemirsa sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.